Shalom, perkenalkan, nama saya Yosafat Ivani Sampe. Saya mahasiswa di Universitas Negeri Manado, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Mesin. Oke, sekarang saya akan menjelaskan sedikit materi persamaan diferensial orde kedua, yaitu persamaan yang berbentuk. Bentuk permasalahan praktis dalam dunia rekayasa melibatkan persamaan diferensial orde kedua berbentuk A d kuadrat y per dx kuadrat ditambah b dy per dx ditambah cy sama dengan fungsi x, di mana a, b, dan c adalah koefisien konstanta. Fx adalah fungsi x yang diketahui. Kasus pertama, tinjau di mana fungsi x sama dengan 0. Persamaan menjadi a d kuadrat y per dx kuadrat ditambah b dy per dx ditambah cy sama dengan 0. Misal, y sama dengan u dan y sama dengan v. U dan v sama dengan fungsi x. Maka dua penyelesaian persamaan a d kuadrat u per dx kuadrat ditambah b du per dx ditambah cu sama dengan 0, dan a d kuadrat y per dx kuadrat ditambah b dv per dx ditambah cv sama dengan 0. Dengan menjumlahkan kedua persamaan di atas, maka a d kuadrat u per dx kuadrat ditambah d kuadrat y per dx kuadrat ditambah b dikali du per dx ditambah dv per dx ditambah c u tambah v sama dengan 0. Sekarang d per dx dikali u ditambah v sama dengan du per dx ditambah dv per dx, dan d kuadrat per dx kuadrat dikali u ditambah v sama dengan d kuadrat u di per dx kuadrat ditambah d kuadrat y per dx kuadrat. Sehingga persamaan di atas dapat ditulis a d kuadrat per dx kuadrat dikali u ditambah v ditambah b d per dx kuadrat dikali u ditambah v ditambah c dikali u tambah v sama dengan 0. Jadi jika y sama dengan u dan y sama dengan v adalah penyelesaian dari persamaan a d kuadrat y per dx kuadrat ditambah b dy per dx ditambah c sama dengan 0. Maka begitu juga y sama dengan u ditambah v. Persamaan sebelumnya adalah a d kuadrat y per dx kuadrat ditambah b dy per dx ditambah cy sama dengan 0. Jika a sama dengan 0, mari kita mendapatkan persamaan orde pertama dari kelompok yang sama, b dy per dx ditambah cy sama dengan 0, atau dy per dx ditambah ky sama dengan 0, di manakah sama dengan c per b. Dengan metode pemisahan variabel didapat dy per dx sama dengan minus ky. Persamaan integral c per y dikali dy sama dengan min integral k dx. Hasilnya ln y sama dengan min kx ditambah c. Persamaan y sama dengan eksponensial
min kx ditambah c sama dengan eksponensial eksponensial pangkat minus kx dikali eksponensial pangkat 2 pangkat c. Eksponensial pangkat c adalah konstanta. Misal a, jika kita memakai simbol m untuk minus k, maka penyelesaiannya menjadi y sama dengan ae pangkat mx. Kasus kedua, dengan cara yang sama, y sama dengan a eksponensial pangkat mx akan menjadi sebuah penyelesaian dan persamaan dari persamaan orde kedua. A d kuadrat y per dx kuadrat ditambah b dy per dx ditambah c sama dengan 0 jika memenuhi persamaan ini. Sekarang jika y sama dengan a eksponensial pangkat mx, dy per dx sama dengan a m eksponensial pangkat mx, d kuadrat y per dx kuadrat sama dengan a m kuadrat eksponensial mx. Substitusikan pernyataan di atas ke persamaan orde kedua, maka didapatkan a am kuadrat eksponensial pangkat mx ditambah b a m eksponensial pangkat mx ditambah c a eksponensial pangkat mx sama dengan 0. a am kuadrat eksponensial pangkat mx ditambah b am eksponensial pangkat mx ditambah c a eksponensial pangkat mx sama dengan 0 dibagi kedua sisi dengan a eksponensial pangkat mx, maka hasilnya a m kuadrat ditambah bm ditambah c sama dengan 0. Persamaan kuadratik dengan nilai m, yakni m sama dengan m1 dan m sama dengan m2, sehingga y sama dengan a eksponensial pangkat m1x dan y sama dengan b eksponensial pangkat m2x adalah penyelesaian persamaan di atas.